Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan, khususnya Jemaat TPI Wiyung. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan dan memuliakan namanya. Haleluya. Katakan bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan bersama-sama yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami rindu datang kepadamu. Kami rindu memuji-mujimu ya Bapa. Karena kami tahu penyertaan-Mu sepanjang hari ini boleh kami rasakan. Bahkan sebentar kami bersekutu bersama-sama, kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, siapkan hati kami, sehingga pujian yang kami naikkan dan firman disampaikan boleh menjadikan berkat buat kami bersama. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah TPI Wiyung ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu angkat satu pujian yang mengatakan Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Oh haleluya. Katakan bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sabkan dan hilangkan dengan sukacita. Yang mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi katakan Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Oh, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Hilangkan dan hilangkan dengan sukacita.
sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, haleluya. Allah kita luar biasa, ada di tengah-tengah kita. Dan saya yakin dia saat ini sedang menghampiri Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Satu pujian yang mengatakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan kita hilangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, oh, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya. Katakan bersama-sama, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Waktu berikutnya kami serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan malam hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan khususnya di TPI Wiyung bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong di dalam ibadah malam hari ini, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Bilang Kau yang akan mengurapi hamba-Mu, demikian juga seluruh kehadiran
daripada jemaat-Mu yang boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaat di TPI Wiyung pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan membaca sebagai dasar perenungan kita, mengajak Bapak Ibu sekalian membuka dalam kitab Keluaran. Keluaran pasalnya ke-17. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 di Masa dan Meriba, judul perikop ini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu dan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat 7 yang terakhir, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Karena orang Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini perenungan kita akan saya beri satu tema, yaitu adakah Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, kalau kita bersama-sama mengkaji lagi pertanyaan pada malam hari ini, satu tema yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini menunjuk kepada satu pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan bagi jemaat Tuhan. Mengapa Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi situasi yang sangat sulit yang kita alami, mungkin pergumulan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka pertanyaan ini seringkali muncul di tengah-tengah umat Tuhan. Yang menghadapi kesulitan, pergumulan, sakit penyakit, maka pertanyaan ini seringkali muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, seorang ilmuwan bernama Stephen Hawking, seorang Amerika Serikat, dia seorang yang begitu sangat terkenal sekali pada abad 20 ini. Saudara-saudara, dia menciptakan satu teori namanya theory of everything. The theory of everything. Artinya di dalam teori itu dia akan mencoba bahwa segala sesuatunya itu ada di dalam situasi itu. Jadi Stephen Hawking ini ingin menceritakan bagaimana bahwa manusia hidup di dalam dunia ini, maka satu kali dia akan menghadapi satu musibah. Maka manusia yang ada di dalam dunia harus pindah, meninggalkan dunia ini. Karena apa? Sebentar lagi asteroid atau komet atau meteor di dalam angkasa luar itu akan menabrak bumi ini. Kemudian dia juga mengatakan bahwa nuklir yang dibuat di negara-negara maju itu akan saling bertempur. Negara satu dengan yang lain akan menggunakan nuklir itu menjadi senjata pemusnahan manusia. Nah kalau ini terjadi, kata Stephen Hawking, maka dunia di mana kita tinggal ini, bumi di mana kita ada ini akan hancur luluh. Manusia tidak ada lagi di dalam dunia ini. Nah, Stephen Hawking mengatakan kita harus pindah di dalam
bumi ini pindah ke planet lain. Yang mengatakan demikian. Nah, kalau manusia pindah ke planet lain itu berarti apa? Semuanya akan menjadi mudah. Tidak ada lagi ancaman bagi manusia untuk ada di dalam bumi ini. Semuanya akan menjadi aman kalau manusia pindah ke planet lain. Stephen Hawking mengatakan Tuhan itu tidak ada di dalam dunia ini. Manusia akan mengalami kemusnahan tatkala terjadi perang, terjadi tabrakan asteroid di luar angkasa yang menabrakkan bumi. Manusia akan hancur luluh lantak. Tidak ada lagi manusia dalam dunia ini. Manusia harus pindah ke planet lain karena Tuhan sudah tidak ada. Saudara-saudara, kalau kita menyimak kembali perkataan daripada Stephen Hawking ini, saudara, dia memberikan satu judgment bahwa Tuhan itu tidak ada lagi di dalam dunia ini. Dia mengatakan demikian karena apa? Kalau nanti terjadi sesuatu dalam dunia ini itu berarti Tuhan tidak ikut campur tangan. Tuhan itu meninggalkan umat manusia di dalam dunia ini. Saudara-saudara, pernyataan daripada ilmuwan ini sangat bertentangan sekali dengan kebenaran Alkitab. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Tuhan itu akan menyertai, akan beserta dengan seluruh ciptaannya di dalam dunia ini. Kalau Tuhan tidak menghendaki sekalian, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian dengan perjalanan daripada kehidupan umat Israel pada masa itu. Dari perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Allah memang diperhadapkan dengan banyak kesulitan, dengan tantangan yang harus dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan memimpin umat ini keluar dari tanah Mesir, berada di padang gurun yang begitu sangat luas. Saudara-saudara, umat Tuhan diperhadapkan dengan kekeringan, tidak ada air yang bisa diminum. Dan ketika mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara, saudara, di situ umat Tuhan menemukan adanya air, tapi air di tempat itu tidak bisa diminum. Saudara-saudara, inilah bentuk perjalanan yang dialami oleh umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan tidak meresponi bentuk syukurnya kepada Allah karena Tuhan sudah memberikan air yang seharusnya mereka syukuri, mereka minum, mereka nikmati di tempat itu. Tapi justru dikatakan umat Tuhan bersungut-sungut kepada hambanya Musa. Saudara-saudara, perjalanan umat Israel tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan juga memperhadapkan lagi pada situasi yang begitu sangat sulit, tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh umat Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Tapi Tuhan juga tetap menyediakan mana yang bisa dimakan oleh umat Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya umat Allah bisa mensyukuri segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kesusahan, kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi kembali umat Tuhan menyatakan protesnya kepada Musa, seorang pemimpin yang harusnya mereka hargai. Karena apa? Musa sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, pernyataan-pernyataan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu mengakibatkan umat Tuhan tidak lagi bersyukur kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana umat Israel bersungut-sungut kepada Musa, mempersalahkan Musa, mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Karena situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk mereka berjalan di tengah-tengah padang gurun yang begitu sangat luas menuju tanah perjanjian Tuhan. Bapak Ibu sekalian, melihat pernyataan ini, kita juga kalau mencoba untuk merefleksikan kehidupan kita bersama-sama. Seringkali kita juga memperlakukan apa yang terjadi dalam situasi ini seperti apa yang dilakukan oleh umat Israel. Seringkali kita menyalahkan situasi, seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri, seringkali kita menyalahkan orang lain. Apalagi kita juga menyalahkan Tuhan ketika situasi dan kondisi yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu. Demikian juga pada masa sekarang ini kita mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mencoba kembali di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan sebetulnya tidak pernah meninggalkan umat Israel. Mengapa? Di dalam perjalanan yang sulit itu Tuhan justru menyediakan segala sesuatu kepada umat Israel. Segala apa yang dibutuhkan oleh umat ini disediakan Tuhan.
Nah, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan ini? Seharusnya umat Allah mempercayai akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seharusnya umat Allah mempercayai akan pertolongan Allah yang Tuhan sediakan kepada bangsa ini. Tapi justru umat Allah tidak lagi percaya kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bersama-sama di dalam Alkitab kita yang baru kita baca bersama-sama, di dalam Keluaran pasal ke-17, bagaimana Tuhan membawa umat Allah di Masa dan Meriba. Di tempat ini pun Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana umat Tuhan juga mengalami kesulitan di dalam perjalanan mereka. Sehingga dikatakan di dalam bagian ayat yang kelima, yang menjadi satu permohonan daripada seorang Musa kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita lihat dari bagian ayat kelima dan ayat ke-6 ini? Di tengah-tengah pergumulan umat Israel, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Musa berseru-seru kepada Allah dan Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Musa secara pribadi supaya memukul tongkatnya itu di gunung batu di Horeb. Saudara-saudara, kalau kita melihat pernyataan Tuhan ini berbicara kepada satu petunjuk bahwa Tuhan Allah itu tetap menyatakan diri sebagai pribadi Allah yang menyatakan Tuhan itu menyediakan. Allah memberkati segala apa yang diperlukan oleh umat ini. Kalau kita melihat dengan jelas Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi bagaimana Tuhan menyuruh Musa supaya memukul tongkatnya di gunung di batu di Horeb. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pada saat Musa memukul gunung batu itu, maka memancarlah keluar air dari gunung batu itu. Itu berarti Bapak Ibu sekalian sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan. Allah sudah menyediakan apa yang diperlukan oleh umat ini. Hanya umat tidak mengerti akan waktunya Allah. Yang seharusnya umat Allah itu tetap mentaati akan pimpinan Allah, penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena apa? Karena di saat-saat umat mengalami kesulitan, Tuhan itu sudah menyediakan segala berkat dan anugerah kepada bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, seharusnya poin ini juga menjadi bagian iman kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat sulit yang kita hadapi, saudara-saudara yakinlah pada waktunya Allah, Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya. Ada waktunya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, tapi ada waktunya pula Tuhan itu ingin menguji iman kita orang percaya. Apakah di dalam situasi dan kondisi yang kita alami, situasi yang sulit itu, kita tetap percaya kepada pimpinan Allah, kepada pertolongan Allah, kepada penyertaan Tuhan, atau kita mulai menggerutu, kita bersungut-sungut, kita menyalahkan Tuhan, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah kita adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengakui bahwa seharusnya Tuhan itu sebagai pimpinan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Bukan seperti umat Israel ketika mengalami tantangan kesulitan itu mereka mulai bersungut-sungut menyalahkan Tuhan dan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, pernyataan ini menunjukkan kepada satu bagian bagaimana umat Israel tadi sungguh-sungguh tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Karena apa? Tuhan jelas menyediakan, Allah jelas memberikan pertolongan kepada bangsa ini kalau umat Allah berseru dan berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan malam hari ini, marilah kita merenungkan pada poin ini. Dalam kehidupan kita bersama-sama, tatkala Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan, pergumulan,
dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan bersedia untuk menolong kita kalau kita mau mentaati segala apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Allah. Menanti di dalam segala kesesakan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Di balik semua persoalan, kesulitan kita alami, di situ Tuhan tengah menyediakan segala berkat dan anugerahnya kepada kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema saya malam hari ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mari kita percayai bahwasanya Tuhan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara dan saya, di mana Tuhan siap menolong, meneguhkan, memberkati saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan akan segala janji dan berkat Allah dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Seringkali kami meragukan dan tidak lagi mempercayai akan segala janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Seringkali kami meragukan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kami atau tidak. Bapa Surgawi, bila pada kesempatan malam hari ini, di tengah-tengah segala pergumulan dalam kehidupan kami memiliki satu bentuk keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan tatkala kami menghadapi kesulitan, tantangan dalam kehidupan kami, yakinkan dalam hati kami Bapa bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami, bahkan sampai kepada kesudahannya, Tuhan tetap menyertai kami. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu berhenti sampai di sini. Biar Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami semua malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat TPI, khususnya TPI Wiyung, Tuhan yang akan menolong, memberkati untuk pendeta Mudarian yang menjadi pembina, dengan juga untuk seluruh jemaat yang boleh dibina, dikembalakan, Tuhan yang akan menolong mereka satu persatu, sehingga jemaat Tuhan TPI Wiyung menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dewasa dalam kerohanian mereka, dalam pengenalan pribadi mereka kepada Tuhan. Berkati kami yang beribadah bersama-sama malam hari ini. Pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Pendeta Mudarian Waru, kesempatan kami berikan. Ya, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini di ibadah TPI Wiyung. Hanya firman Tuhan yang disampaikan boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua untuk ibadah TPI Wiyung pada Jumat mendatang masih dilakukan secara online dan kita akan membagikan link dari ibadah TPI Wiyung pada Jumat depan dan ibadah Minggu pada hari Minggu besok di ibadah Dharma pagi, sore, Gateway, Bromo dan Koblen akan mengambil tema persekutuan terang di dalam Tuhan, di mana di pagi hari akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Siakoksin dan pada sore harinya akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Elani. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui rekening-rekening bank yang tertera dan juga melalui GoPay. Kita dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon sekali lagi kesediaan Bapak Pendeta Timotius, berdoa penutup dan juga doa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan akan meneguhkan dan menolong kami semua jemaat-Mu
yang boleh beribadah pada malam hari ini. Tuhan yang menolong menyertai kami semua, meneguhkan kami, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang akan terus menghiburkan kami yang susah, memberikan kekuatan iman bagi kami yang lemah. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di TPI Wiyung. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini, biar Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua. Dan biarlah pada kesempatan-kesempatan mendatang kembali, kami dipersekutukan beribadah memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.